Pak Suryo dan Bro Sukmo. Kita sama-sama kita mau merasakan kasih Tuhan itu sungguh indah dalam kehidupan kita begitu. Tapi sebelum itu kita mau pasang doa yang top karena itu melindungi Badai Mikael ini. Mari Sis Ira, kita bersama-sama berdoa. Teman-teman, mari kita siapkan hati. Bapa dan Putra Satu Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati kiranya Allah menghukumnya dan Engkau panglima pada tentara surga dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan penjahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi yang hendak membinasakan segala jiwa. Doakanlah kami. Terima kasih Sis Ira. Mari kita sama-sama yuk. Kalau kita benar-benar merasakan kasih Tuhan, kasih Yesus, tidak. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita dengan sukacita menyanyikan dengan hati kita. Kasih Yesus, kasih Yesus,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, puji Tuhan kalau Engkau beracara pada malam hari ini. Engkau berkenan untuk mengundang kami semua yang hadir di sini untuk dapat bersekutu, untuk dapat mendengarkan pewartaan yang langsung daripadamu melalui pewarta-pewarta kami. Dan juga Tuhan, kami boleh merasakan sukacita, kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Kami siap Tuhan, pimpin kami satu persatu. Urapilah kami untuk dapat benar-benar merasakan arti persekutuan ini, kebersamaan, saling mengasihi, saling memberkati. Kami mau berdoa untuk dimulainya persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, hanya Engkau-lah andalan kami. Beracaralah dari awal hingga akhir, masing-masing dari kami. Dan juga Engkau berkenan untuk dapat menjaga segala peralatan yang ada, agar dapat berjalan yang lancar persekutuan pada malam hari ini. Semua ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dapat kita lihat. Kami mau bersama-sama merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu. Dari mulai pagi kami membuka mata hingga saat kami terlelap malam di dalam kasih perlindungan. Kami mau nyatakan, kami mencintai Engkau. Rahmat-Mu nyata bagi kami, dan hidup kami berada di dalam Kamu.
Kami mau memuji Engkau di sepanjang kehidupan kami ini. Kasih Tuhan memang sungguh paling mulia.
Persilahkan yang mau menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan, Engkaulah andalan, pemeliharaan yang sempurna. Rasakan di setiap detak jantung dan tarikan nafas ini. Berserah kepadamu. Tuhan, kebaikan nyata di setiap musim hidup kami. Dan saat ini pula, Engkau berkenan untuk mempersatukan kami di tempat ini. Dan Engkau mengutus dua anak-Mu, Bro Sukmo dan Pak Suryo, untuk dapat menyampaikan sharing iman maupun pewartaan daripada-Mu sendiri. Kiranya Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau benar-benar turunkan Roh Kudus-Mu atas mereka, agar dapat menyampaikan untuk kami semua dan menjadi buah Roh-Mu, dan dapat kami nyatakan di dalam setiap perkataan dan tindakan kami. Berkatilah ya Tuhan masing-masing dari kami, agar kami mampu mencerna apa yang Kau sampaikan melalui Bro Sukmo dan Pak Suryo. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami duduk untuk mendengarkan pewartaan daripada-Mu. Amin. Persilahkan untuk Bro Sukmo. Terima kasih sis. Itu baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Oke. Coba Anda sapa orang di sebelah Anda dulu. Apa kabar? Kalau belum kenal dulu. Mohon maaf suara saya hari ini ditulari sama si Mel ya. Jadi kita semua sepakat, mari kita sama-sama suaranya Jagger ya, saya Jagger. Jadi harap maklum saya doain, siapa tahu nanti di tengah-tengah. Karena tadi siang tuh saya sempat kehilangan suara, tapi puji Tuhan sore hari ini diberikan kesempatan untuk sharing kepada Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudara. Biasanya kalau saya tugas jadi tim ujian, saya kira di depan keren banget ya, bisa sharing di depan gitu. Pasti orang hebat gitu. Tapi malam ini saya diberikan kesempatan untuk saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga sharing saya bisa memberikan buah-buah dalam kehidupan kita ya. Nah, saya pengen tahu Bapak Ibu, kalau zaman dulu ya, kita tadi kan apa kabar gitu ya, baik luar biasa gitu ya. Nah, kalau orang zaman dulu biasanya mau cari kabar lihat di mana atau dengar di mana kabar ya, koran. Kalau zaman dulu lagi, zaman angkatan babi gue ya, itu dengan radio ya. Radio itu ada satu RT, semua orang dengerin radio itu ya. Nah, saya nggak tahu apakah di sini ada yang punya pengalaman nonton badminton tapi lewat radio.
masa di HP? Ya di HP ya. Jadi sekarang udah bergeser. Kalau dulu sempat koran, radio, terus TV ya. Saya sempat di masa-masa tahun-tahun 90-an itu salah satu orang tua teman saya itu saya lihat pagi-pagi itu mesti nongkrong jam 6 pagi nonton liputan 6. Ya, ini kayak zaman ini liputan 6 nonton sambil kopi apa sarapan ringan-ringan gitu ya, nonton sambil ngetek ya liputan 6. Saya nggak tahu di sini ada pengetahuan 10 tahun saya. Tapi sekarang kalau melihat kabar teman-teman lagi main kemana ya, lihatnya di HP, kelihatan ya. Karena kalau makan di mana foto, oh lagi makan di situ ya, lagi ke Porta Santa di gereja mana kita tahu nih. Jadi teman saya ini lagi main dolan kemana kelihatan dari sosial media, betul ya? Ya. Bahkan ibu saya itu berarti sudah 7 bulan lebih, itu juga punya loh aplikasi TikTok. Ya. Beliau senang sekali lihat TikTok karena ada yang lucu-lucu anak-anak gitu ya, lucu-lucu gitu ya. Senang nonton di TikTok. Ya, maksud saya juga salah satu yang ya senang tapi nggak terlalu ya, karena tetap habis waktu juga. Ya. Tapi cari berita apapun lihat di TikTok. Ya. Saya nggak tahu apakah itu beritanya benar atau enggak, tapi semua itu ada di TikTok ini ya, kayak percaya aja gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Semoga enggak ya. Ya berarti kalau enggak berarti nggak punya TikTok di HP-nya. Ya, nggak apa-apa, nggak usah install, nggak apa-apa, nggak usah install ya. Nah, saya akan share sedikit. Ada sebuah video yang kebetulan saya temukan ketika saya cari-cari tentang apa yang mau saya sharingkan gitu ya. Bisa nggak? Bisa sedikit nggak ya? Ya. Jadi video ini mohon maaf ikut terserang batuk, jadi nggak ada suaranya. Suaranya sudah hilang ya. Trouble connectnya. Ya apa? Ya. Ini judulnya menarik ya, viral. Truk single Porsche mewah hingga lecet. Ya. Ini bapak yang agak gundul sedikit itu pemilik mobilnya. Itu bukan marah-marah ya. Jadi kalau dengar, saya nggak tahu teman-teman sudah pernah lihat video ini atau belum ya. Jadi ceritanya dia itu pemilik mobil mewah, ya. Harganya miliaran lah pasti. Ditabrak sama sopir truk, dan mobilnya rusak. Dan kalau kita lihat nanti, nah yang dibawa nangis-nangis itu sopir truknya. Ini truknya yang nabrak, yang di belakang itu adalah mobil mewahnya. Ya. Itu harganya miliaran. Saya nggak tahu, karena saya juga bisa beli mobil itu. Tapi kebayang ya, seorang supir truk yang penghasilannya mungkin nggak seberapa, kemudian karena kelalaiannya dia merusakkan sebuah barang yang seumur hidupnya juga dia nggak akan bisa beli. Jadi, makasih sis. Jadi kebayang nggak ketika nabrak ini takutnya kayak apa sih supir itu? Ya. Waduh, pengen joli ya. Bapak Ibu ada yang pernah nggak sengaja nabrak orang, nabrak kendaraan lain nggak? Ya, saya berwaktu kemarin juga mobil saya ditabrak motor dari belakang gitu ya. Terus orangnya kabur, dongkolnya dalam hati gitu ya. Padahal mobil saya bukan mobil mahal sebetulnya, tapi ini mobilnya mahal sekali ya, mobil Porsche mahal. Dan yang nabrak sopir truk yang penghasilannya itu nggak seberapa, dia kalau istilahnya mau ganti itu udah wah berpiroli gitu ya, sampai dobrok tadi di pinggir jalan ya, nggak bisa apa-apa, cuma takutan nangis gitu ya. Dan luar biasanya apa? Supir truk ini bukan berarti nggak punya uang ya, karena dia kan ada pekerjaan, dia kan ada uang. Tapi seandainya uang yang dia miliki dipakai untuk ganti kerusakan mobil tadi, mungkin keluarganya nggak makan. Itu pun masih nombok lagi, masih harus utang lagi berapa lama, dia nggak akan bisa kebayar. Artinya kesalahan yang dia buat karena memang supirnya mengaku dia ngantuk gitu ya, dia ngantuk sehingga nyenggol mobil itu dan perbaikannya mahal sekali. Itu udah nggak kebayar, aduh aku bakal di penjara atau bakal gimana, udah nggak pikir, orangnya benar-benar ketakutan setengah mati. Tetapi sang pemiliknya, saya nggak ini ya, artinya bukan memuji-muji orangnya, karena memang buat orang pemilik mobil itu harusnya ketika kerusakan itu ya mau diapakan gitu ya udah,
dia memberikan apa yang dia sampaikan ya, kalau di video itu ada suaranya bahwa udah nggak apa-apa, udah kamu kalau capek ngantuk istirahat, penting jangan dipaksakan. Ini sebuah bagi si supir tadi yang saya sudah ketakutan setengah mati karena kesalahannya, tapi ternyata diberikan pengampunan yang besar oleh si pemilik mobil. Nah, ini mengingatkan saya tentang kejadian yang saya alami sendiri juga. Kurang lebih mirip, cuman agak beda sedikit. Kalau dari tampang saya ini kira-kira masa muda saya, remaja saya kira-kira alim apa petakilan? Nakal banget ya. Kalau saya bilang bukan nakal tapi aktif gitu ya. Jadi saya belajar bawa kendaraan itu di luar pengetahuan orang tua. Jadi tahu-tahu bawa motor gitu ya. Punya teman motor saya coba-coba gitu ya. Ya. Terus waktu itu kakak saya punya motor baru saya bawa ya dan Gasar gitu ya. Itu betapa gitu. Tapi ya kan motor saya motor dia kakak sendiri lah ya, dia juga mau ngamuk juga gitu, tapi kan adiknya kan jelik-jelik gimana, betul ya? Ya. Saya nggak tahu apakah ada punya pengalaman yang mirip-mirip gitu ya, nyolong-nyolong belajar tentang kendaraan ya. Ya. Nah, saya juga sebenarnya di rumah waktu itu ada mobil gitu ya, jadi saya juga pengen tahu gimana cara bawa mobil ini ya. Nah, saya juga diam-diam coba-coba ya. Dari garasi keluar, masuk lagi. Nggak keluar jalan ya, belum berani ya, orang-orang baru belajar itu aja kalau zaman sekarang mungkin metik ya, jadi nggak terlalu susah. Kalau zaman dulu mobil manual baru jegur ya mati ya. Yang pernah mengalami belajar dari mobil ya, gimana rasanya pertama kali maju ini mati, mundur ini mati ya. Ya itu pengalaman yang saya diam belajarnya, nggak seizin orang tua, diam-diam. Cuman belakangan orang tua saya bilang ke saya, oh pantesan, kenapa saya lihat itu ada bekas ban di depan garasi, seliwar gitu ya. Dia juga mikir siapa yang pakai mobil gitu ya. Coba nggak kepikir itu saya pelakunya ya. Saya ngaku saya pelakunya. Ketawanya gimana Bapak Ibu? Nah, ini menarik ketawanya. Suatu ketika ada saudara jauh gitu ya. Ya nggak terlalu dekat sebenarnya, tapi ya masih ketemu saudara. Dia nitip mobil di rumah. Oke, ya. Saya lupa kenapa dia nitip mobil itu, saya lupa. Tapi itu merupakan sebuah kebahagiaan buat saya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Hah? Biasanya kan mobil sendiri udah tahu kan, kayak gitu rasanya udah tahu kan. Oh itu mobil orang nih, pengen tahu juga nih kayak gimana gitu ya. Biasa anak satu saya SMP kelas 3 oh ya SMP kelas 3 lumayan nih ya. Dan saya coba Ustaz gitu oke. Terus saya coba mundur ya. Percobaan pertama langsung berhasil membuat mobilnya penyok. Tepuk tangan dulu ya. Terus nggak tahu gimana, biasanya keren berhenti gitu ya punya. Entah bagaimana tuh keren nggak berhenti dan langsung hajar pagar. Ya itu pagar sih, itu pagar. Yes, dan dekoklah tuh mobil. Anda tahu bagaimana perasaan saya? Bahagia. Dredeg. Itu apa ya? Langsung, waduh, mobil orang. Ya, kalau mobil sendiri bahaya, tapi pasti kalau mobil sendiri nggak pernah ada masalah. Giliran punya orang, waduh, gimana ini? Ada perasaan ya takut pasti ya dengan ini, takut, merasa bersalah, terus itu dekok lagi, masalah ini, masalah benar-benar masalah. Dan ini nggak mungkin saya diam-diam kan. Mobil orang tiba-tiba dekok kan, saya nggak mungkin diam-diam. Tapi gimana caranya? Saya rasa takut, saya begitu besar. Saya ketika nonton tadi supir yang ketakutan tadi, dan itu mirip dengan saya. Dredeg, mobilnya
kambingnya saya taruh gitu, saya masuk kamar, aduh Tuhan gimana ya Tuhan caranya saya ini bisa, tolong Tuhan. Saya benar-benar tidak ada hal yang lain, benar-benar ketakutan, nggak tahu karena saya tahu ya anak SMP ya mau gimana, benar-benar rasanya dada itu deg-degan, sesek, perut ngeles, semua campur. Akhirnya setelah papi saya pulang, saya mau nggak mau saya harus bilang, ini nggak bisa enggak, apapun konsekuensinya saya harus bilang sama papi saya. Saya misalkan nanti dihukum mau gimana, wis pasrah, orang salah kok ya, bener. Sorenya papi saya pulang, saya bilang, Pak itu tadi saya mundurkan mobil. Loh kok bisa? Aduh nanti paling dihukum kok bisa mundur kayak gitu ya. Tapi nyatanya bener kan. Akhirnya setelah mundur tadi ya kan dimajukan lagi masuk ke garasi. Jadi terus dia datang itu dilihat kondisinya, saya mati ya. Dan kebayang hukumannya kayak apa gitu ya. Yang bikin saya kaget ternyata adalah jawaban saya begini. Ya wis gak apa-apa, yang penting kan gak apa-apa. Besok kita kumpulkan. Dan selesai? Belum Bapak Ibu. Kenapa? Ini bukan mobil sendiri, mobil siapa? Mobil siapa? Mobil saudara punya orang lain. Ya. Dan ini harus menyampaikan, kan harus disampaikan kepada pemilik mobilnya dong. Kan nggak mungkin nggak. Jadi saya beberapa hari itu setelah kemudian diambil, dibetulkan ke bengkel cat gitu ya. Dan beberapa hari itu saya tidur nggak tenang. Kenapa tidurnya nggak tenang? Aduh, aku bakal satu lolos ya, jadi dimarahin papi, oke lah. Ya. Nanti gimana ngomongnya sama siapa punya mobilnya? Singkat cerita, sampailah hari di mana mobil itu akan diambil. Saya sama papi saya nemuin saudara saya, saudara kami ini, ya, saudara Jawa ini, bro. Saya udah diem aja di pojok gitu ya, udah gini aja, lihat bawah gitu ya, nggak berani lihat chipnya punya mobil. Sampai yang membuat saya kaget. Papi saya bilang begini ke saudara saya. Ya ini kok karena kemarin tuh saya nggak sengaja duduk ke mobil kena garasi. Kok malah papi saya yang mengambil kesalahan saya? Bukan, ayo bilang itu enggak. Itu buat saya juga suatu hukuman ya, harus ngomong orang dewasa ini. Tapi papi saya bilang bahwa dia yang merusakkan mobil itu dan sudah dibetulkan sih memang. Buat saya itu suatu kebohongan ya. Tapi ini sangat besar sekali buat saya. Betapa papi saya itu berusaha melindungi saya, ya, melindungi saya dari ini ya. Dan responnya luar biasa juga. Saudara saya tidak marah. Oh iya nggak apa-apa, yang penting ini udah dibetulkan, ya udah nggak apa-apa nggak ini. Itu buat saya, wah, betapa sesuatu yang saya pikir bakal menjadi hal terburuk dalam hidup saya ya, karena waktu itu SMP terus itu udah wah jelek banget. Tapi ternyata ketika segala sesuatu itu kita hadapi, kita minta tolong Tuhan, terus ternyata banyak orang-orang yang terlibat dalam hidup kita ini sungguh menjadi pembebas kita dari rasa bersalah, dari kalau tidak dosa ya ada kesalahannya, tapi yang jelas membebaskan saya dari rasa bersalah yang sangat mendalam dalam hati saya. Bulan ini, bulan Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Raya Kemerdekaan. Buat saya, kemerdekaan sejati itu bukan kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing, bukan. Tapi kemerdekaan sejati itu adalah ketika kita dibebaskan dari dosa kita. Itulah makna kemerdekaan sejati yang kebetulan kita sebagai orang Katolik itu Yesus Tuhan sendiri
hadir di dunia ini untuk membebaskan kita dari dosa. Itulah kemerdekaan sejarah. Ya. Saya rasa dari saya cukup sekian dulu sharingnya, karena untuk bagian ayat nanti ya ada saat ayatnya ya, saya nggak share ayat, saya sharing video aja. Saya akan dibantukan hari ini, saya dibantu oleh pewarta kita Pak Suryo. Pak Suryo akan sharing beberapa hal berkaitan dengan kemerdekaan. Pak Suryo, ya? Kasih tepuk tangan buat Pak Suryo. Terima kasih Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa berikan berkah buat Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bro Sukmo, kasih tepuk tangan lagi. Baik, Bapak Ibu teman-teman yang terkasih dalam Kristus, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian bagaimana Bro Sukmo itu punya ayah yang melindungi, Allah yang Maha Kasih, ya. Dan sebenarnya tadi dari contoh pertama si supir yang tidak sengaja nabrak mobil Polestar, bisa nggak dia kalau mau lari mau menyerahkan diri? Bisa tinggal masuk ke kampung-kampung, minta tolong orang kampung banyak sekali, pasti juga tidak akan ada masalah. Tetapi pasti nanti dalam hati kecilnya ada sebuah beban, ya. Dan kalau itu terulang terus-menerus, maka orang tadi akan hidup di dalam belenggu. Begitu pula Bro Sukmo tadi, ya. Bisa nggak kalau tadi pura-pura aja nggak tahu, ada CCTV nggak di rumah? Nggak ada, ya toh, nggak ada. Bisa nggak kalau pura-pura nggak tahu? Bisa. Dan papahnya nanti tetap akan mengaku toh, ya. Karena itu mobil saudaranya, papahnya. Ya. Tapi bersyukur bahwa Bro Sukmo ini walaupun pelit ya, kecilnya beling, aktif, tetapi hatinya itu adalah hati yang lurus, sehingga walaupun ada rasa takut, ada rasa waduh nanti dihukum apa ya, waduh nanti urusannya jadi seperti apa ya, tapi ternyata tetap berani menyatakan kebenaran, ya. Dan bersyukur Bro Sukmo punya ayah yang penuh kasih, ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, apakah di sini semuanya murid Yesus? Siapa yang murid Yesus angkat tangan? Suster nggak usah angkat tangan, sudah tahu saya semua. Apakah sebagai murid Yesus masih berbuat dosa? Loh, murid Yesus kok berbuat dosa? Kalau murid Yesus pasti masuk surga? Ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, ada nggak yang mengalami peristiwa melakukan kesalahan, tetapi kemudian takut untuk mengaku, dipendam sendiri? Kalau bisa tidak ada yang tahu. Mungkin pertama rasanya aman, tapi nanti lama-kelamaan itu akan menjadi beban. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pilihan hidup, ya. Dan temanya adalah pertobatan yang memerdekakan. Bisa minta tolong lampunya di depan dimatikan saja. Nah, ya. Dan hari ini kita akan belajar dari Lukas 15:11 sampai 32. Ini kisahnya tentang anak yang beling. Bukan anak yang aktif ya, tapi ini anak yang beling, ya. Dan kisah ini semoga nantinya menjadi berkat bagi kita semua, meneguhkan kita semua, dan memerdekakan kita semua. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Yang ganjil, yang laki-laki ya. Laki-laki biasanya selalu ganjil, ya.
Yang genep, nah itu yang cewek-cewek ya. 3, 2, 1. Yesus berkata lagi, kata yang busuk kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upah Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Dan ambillah anak lembu tambur itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambur, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita. Demikianlah sabda Tuhan. Dan pujilah Kristus. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, kisah ini disampaikan oleh Yesus karena Yesus itu datang untuk para pendosa. Yesus datang untuk menunjukkan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus melakukan banyak mujizat supaya orang-orang saat itu percaya dan mengikuti Dia. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Farisi, para ahli Taurat, itu malah melihatnya Yesus itu orang gak beres. Ngomongnya rabi,
sukanya kumpul dengan orang pendosa. Ya. Yang mengikuti dia ada Maria Magdalena yang pernah kesurupan kemasukan 7 roh jahat. Yang ikut dia namanya Mateus, pemungut cukai. Yang ikut dia bukan orang-orang yang pandai tentang kitab suci, nelayan sederhana. Maka walaupun Yesus melakukan banyak mujizat, orang Farisi ngomongnya apa? Pengajaranmu itu nggak valid, karena kamu suka kumpul dengan para pendosa. Maka akhirnya apa? Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan ini. Yang pertama perumpamaan tentang domba yang hilang. Siapa yang tidak akan meninggalkan 99 domba mencari satu yang hilang? Habis itu lanjut, kalau seseorang punya 10 dinar, lalu dirhamnya itu hilang, maka perempuan itu tidak akan nyapu seisi rumah sampai ketemu. Dan kalau ketemu manggil tetangganya, diajak berjajak ke medangan kafe, diajak sukacita semua. Ya. Dan kemudian Yesus menyatakan perumpamaan ini. Ya. Mari kita bedah bersama-sama supaya nantinya kita semakin mencintai kitab suci. Ya. Pertama, Yesus ngomong, ada 2 anak laki-laki. Yang bungsu ngomong sama ayahnya, Bapak, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang telah menjadi hakku. Ini anak aktif atau anak kurang ajar? Kenapa? Itu ibaratnya ngomong di bapaknya, Pak, gue nggak saudara. Hak warisanku kayak Noah. Ini bukan anak aktif, ini anak kurang ajar, super kurang ajar. Ya. Tapi lihat, bapaknya itu adalah bapak yang baik. Oke, silakan hartanya dikasih. Tapi apa yang terjadi? Bukannya bersyukur, bukannya berterima kasih, malah lihat apa yang dilakukan, menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Ini benar-benar anak yang kurang ajar. Anaknya ini sudah muak dengan bapaknya. Wes aku ora gelem delok rupamu meneh. Padahal sudah diberi harta warisannya waktu bapaknya masih hidup. Ya, ini super kurang ajar. Dan pergi ke negeri yang jauh. Ini nih dalam bahasa Yunani-nya itu kora marka. Marka itu artinya besar dan kora itu kekosongan, empty space. Jadi ini apa maksudnya? Pergi ke sia-siaan, hidupnya disia-siakan. Ya, dan yang dilakukan apa? Memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ini ibaratnya orang yang sudah muak dengan Tuhan, tidak percaya lagi, merasa bahwa semua aturannya Tuhan itu wes, ibaratnya Tuhan itu hanya bisa Tuhan yang kejam, Tuhan yang hanya menyiksa, Tuhan yang memaksakan kehendak, akhirnya nggak tahan, ya. Dan kemudian orang Tuhan-Tuhanan meneh, orang Yesus-Yesusan meneh, lalu pergi meninggalkan semuanya, uripnya jadi merosal. Nah itu yang terjadi, ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Bocah ini mengalami sampai uripnya mentok-tok-tok. Orang TikTok, tapi tok-tok-tok, tek, ya. Yang awalnya tinggal bersama ayahnya, semuanya tercukupi, ya. Tapi dia tidak tahan dengan semua aturan-aturan yang ada, minggat, merosot, sampai akhirnya apa? Rungkat, entek-entekan, ya, entek-entekan. Bayangkan
disuruh menjaga babi. Ya, saya tahu di sini semua makan babi. Ya, karena babi itu harum kalau sudah dimasak. Ya, tapi kita bisa bayangkan Bapak Ibu teman-teman, abad pertama orang Yahudi jaga babi. Betapa itu hal yang sangat mengenaskan. Ya, ibaratnya nuwun sewu. Kepepet akhirnya kerja jadi seorang pesta. Katakanlah seperti itu. Ya. Dan lebih parahnya lagi apa? Itu pun habis semuanya, hidupnya sengsara sampai mau makan ampas yang jadi makanan babi. Makanya ini nek ngomong lagu rungkat tek-tekan ya ini rungkat tek-tekan tenang. Ya. Dan derajatnya turun. Dia kepepet sampai derajatnya ini bek babine isih dhuwur babine omongan apa sih ora oleh. Ya. Nah, ini kena sekali hidupnya karena jauh dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dia sadar keadaannya. Ya, orang kadang memang harus dibiarin seperti itu ya, supaya sadar. Nek urung mentok ki ngeyel, anggapin bapaknya cerewet. Ya, aturannya mengikat. Nah, tapi hebatnya apa anak ini? Sadar betapa banyaknya orang umpan bapakku berlimpah-limpah makanannya. Aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit pergi kepada bapakku. Ini sebuah penyesalan dan keinginan untuk bertobat. Ya, dan bahkan sudah menyiapkan kata-kata, aku telah berdosa terhadap surga. Benar, sudah diberi rahmat keselamatan oleh bareng bapaknya. Apa yang dilakukan? Minggat gondol warisan. Ya, bintek-bintek ini kabeh, bocah tenang aja ya. Nah itu. Yang kata-kata memang berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa yang sudah begitu baik. Sadarnya kapan? Baru kan mau. Ya. Dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Bahkan ngomongnya apa? Jadikanlah aku sebagai salah seorang umpahan Bapa. Dan hebatnya anak ini mirip dengan brosurku. Ya. Bangkit dia dan pergi kepada bapaknya. Sudah nyiapkan omongan. Tapi apa yang terjadi ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Jadi apakah ayahnya itu marah sama dia? Mungkin marah, tapi hatinya masih cinta. Setiap hari ditunggui terus, kapan anak bungsuku ini balik? Kapan anakku bungsu ini balik? Ya, maka begitu melihatnya, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan apa yang terjadi? Bapaknya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu teman-teman, budayanya orang Yahudi yang masalah hormat kepada orang tua itu mirip-mirip dengan kita orang Asia. Kalau pas lagi main ke rumah orang tua atau ke rumah mak ngkong, apakah mak ngkongnya yang menyambut ke depan pintu atau kitanya yang masuk menghampiri mereka? Kitanya yang masuk menghampiri mereka. Tapi lihat, karena kasih Bapa begitu besar, ketok anaknya sing kurang ngajar mau, ya, lari, merangkul, mencium, ya. Dan bahkan ketika anaknya mulai mengaku dosa, jangan rasa ngaku yang mulai ngerti bapaknya, nek kowe dosa ya. Aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa, tidak layak lagi disebut anak. Apa yang ayahnya katakan? Malah nyuruh hamba-hambanya, lepaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Bapak Ibu teman-teman, apa arti jubah? Martabat anak itu dibolehkan. Datang bajunya compang-camping enggak? Compang-camping. Dipakai jubah yang terbaik. Derajat martabatnya ditinggikan lagi, diangkat lagi. Lalu cincin. Apa artinya dikenakan cincin? Diberi kuasa kembali. Karena zaman itu cincin itu tidak cuma dipakai buat hiasan, tapi biasanya kalau nulis surat, tetesi lilin dipakai buat stempel. Maka itu tanda diberi kuasa lagi. Ya. Dan dikasih sepatu pada kakinya. Artinya apa? Setelah anak ini bertobat, derajatnya dinaikkan kembali, diberi kuasa, dan diberi tugas perutusan. Maka itulah yang terjadi kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Ya, jadi jangan harap ketika sudah bertobat sama Tuhan, mau derajatnya juga ketok dikai kuasa, kok enak-enak mangan ning omah. Tidak. Bapak Ibu teman-teman datang ke PD jangan hanya untuk menikmati. Tidak. Tetapi kita semua ada di PD, kita belajar untuk semakin menjadi murid Yesus yang sejati, melakukan tugas-tugas perutusannya. Ya, ini yang terjadi dengan anak bungsu yang kurang ajar itu, tetapi bertobat. Ya. Apakah yang bisa bertobat? Apakah yang berdosa hanya yang kurang ajar seperti ini? Ternyata tidak. Kita lihat selanjutnya. Anaknya yang sulung sedang apa? Berada di ladang. Sregep apa ora? Sregep banget. Ya. Dan ketika pulang dekat rumah, dengar ya Allah suara seruling, nyanyian tari-tarian. Lalu manggil salah seorang hamba, tanya, "Oh, adikmu balik, ayahmu beleh sapi, sing empuk wagyu." Belehnya sapi wagyu, karena dia mendapatkannya kembali dengan sehat. Ya. Tapi apa yang terjadi? Anak sulungnya senang, marah. Dia marah dan tidak mau masuk. Ya. Mutung. Kenapa seperti itu? Kita lihat nanti. Ya. Apa yang dilakukan ayahnya ketika anak ini marah? Ayahnya keluar berbicara dengan dia. Tapi ternyata bocah itu kurang ajar. Ya. Walaupun orang ngetek warisan, tapi ngomongnya apa? Bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Bapak Ibu teman-teman, hati-hati. Bisa jadi kita aktif pelayanan. Bisa jadi kita aktif membantu orang lain. Bisa jadi setiap kali ada seminar-seminar apapun yang rohani kita ikuti. Tetapi hati kita tidak menganggap Tuhan sebagai Bapa. Anak sulung ini menganggap ayahnya sebagai apa? Bos. Dan dia yang anak ternyata menganggap dirinya sebagai orang upahan. Dia gak sadar bahwa sebenarnya hidup dengan ayahnya uripe iki selamat, uripe iki penuh sukacita. Tapi memang ada aturan-aturannya, terus. Tapi ternyata anak sulung ini melakukan segala sesuatunya dengan terpaksa. Maka ngomongnya apa? Bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah melanggar aturan. Tetapi kepadamu belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing.
Dan lihat, bersukacita dengan siapa? Sahabat-sahabatnya. Sopo sing bandani, sopo sing nguripi, siapa yang menjaga hidupnya tapi tidak sukacita. Malah pilih apa? Mungkin iri dengan adiknya mau, ya mungkin iri, ya orang iso main wedok, orang iso dem-dem-cek. Nah, iri, mendem-mendem, nggak bisa poyang-poyang. Karena apa? Mesake mbek bapake, tapi menganggap bapaknya itu majikan dan dia menaruh dirinya sebagai orang upahan. Maka dia ngomong, semua yang aku kerjakan ini kok aku nggak dapat apa-apa. Kambing pun nggak dikasih untuk bersukacita, bahkan untuk sahabat-sahabatnya nggak bersukacita dengan bapaknya. Dan baru saja datang anak bapak, lihat dia tidak hanya marah dengan papanya, tapi juga marah dengan adiknya. Ngomongnya sudah bukan lagi baru saja datang adikku, tidak, wis ora diakoni adik. Jadi dia memutuskan hubungan, ya, yang telah memboroskan harta kekayaan bersama dengan pelacur-pelacur. Bapak malah menyembelihkan anak lembu tambun untuk dia. Maka bapak itu ngomong, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanku. Karena apa? Nantinya anak sulung ini dan siapapun anaknya yang hidup di dalam Bapa akan mengalami sukacita abadi kerajaan surga. Ya, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan jadi hidup baru, yang telah hilang dan didapat kembali. Ya. Maka Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, perikom ini sangat indah. Ya. Kita melihat dua orang yang tidak merdeka, melihat dua orang yang tidak sukacita. Yang pertama, karena sudah enek dengan semua peraturan bapaknya, merasa hidupnya dikekang, bedal, kurang ajar, kalau warisan diletak-letak kabeh, menyanyiakan hidupnya. Tapi untuk mau bertobat, mau kembali, dan Tuhan memulihkan kembali. Maka pesannya apa? Yang anak bungsu bagi kita, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dan kita bersyukur kita ada di dalam gereja Katolik, ada sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Gunakan itu. Beranilah kembali kepada Bapa. Seberapapun besar dosa, beranilah kembali kepada Bapa. Dan kenapa Yesus itu datang untuk para pendosa dan memerdekakan mereka? Anda bisa bayangkan, ya, kalau sekarang orang berdosa, ya, orang Katolik yang berdosa ketemu Romo minta sakramen tobat, benar-benar dipertemukan dengan Allah dosanya, dia harus didamaikan kembali. Tapi kita bayangkan kalau zaman itu seorang pemungut cukai, orang Farisi dan ahli Taurat yang sebagai anak sulung ini, Yesus juga menyindir orang Farisi dan ahli Taurat sebagai anak sulung ini. Harusnya senang enggak kalau yang bungsu bertobat? Kalau ada pemungut cukai bertobat, ada wanita sundal bertobat, harusnya suka enggak orang Farisi? Harusnya suka. Tapi ternyata apa? Tidak suka. Malah justru akhirnya Yesus makin dipojokkan. Dan akhirnya jalan kebenaran dan hidup itu malah disalib. Ya. Maka kita pun harus hati-hati ketika kita semakin dekat dengan Tuhan. Hati-hati kalau tetap tidak bisa sukacita, cek apakah saya
sungguh sudah menerima Bapa sebagai Bapa saya? Apakah saya sungguh-sungguh sudah percaya dan berserah penuh bahwa Bapa tahu apa yang terbaik? Rencana Tuhan adalah yang terindah, apapun itu. Kalau itu kita tidak bisa terima, itu tidak kita imani dengan sungguh-sungguh, hanya di mulut saja, maka kita akan terbelenggu oleh dosa. Kita akan terbelenggu dan tidak bisa sukacita walaupun sudah pelayanan terus. Itu pesannya. Ya. Dan lalu apa? Kita diingatkan bahwa kita nantinya pun harus menjadi seperti Bapa yang baik. Bapaknya Bro Sukmo itu adalah contoh Bapa yang baik. Kita kasih tepuk tangan. Maka bagaimana kita bisa merdeka? Orang mau bengok-bengok, merdeka, merdeka, merdeka. Barui. Yang pertama, kalau memang kita saat ini seperti si bungsu, sadari bahwa saya tidak sukacita karena saya jauh dari Bapa. Sadari bahwa sebenarnya aturan-aturan yang dipakai oleh Bapa itu, kalau mau mendalaminya sungguh-sungguh, itu adalah aturan yang memerdekakan, aturan yang menyelamatkan. Kita semua banyak contoh kok. Sepak bola ada aturan? Ada. Siapa yang tahu Ronaldo? Siapa yang tahu Messi? Mereka itu kalau sepak bola merasa tertekan, wah, atau lepas bebas merdeka. Lepas bebas merdeka. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa aturan dalam sepak bola itu baik. Maka seharusnya kita sebagai orang Katolik pun sama, pahami aturan-aturan itu dan betapa sebenarnya aturan-aturan itu menyelamatkan hidup kita. Contoh yang gampang, masalah aborsi. Tidak boleh aborsi. Kalau itu dilanggar terus-menerus, apa yang terjadi? Tidak hanya dosa. Lihat di Eropa. Negara yang pertama kali melegalisasi aborsi itu Belanda. Lihat, dulunya Belanda itu ekspor misionaris dan romo-romo ke seluruh dunia. Apa yang terjadi? Sekarang gerejone glondangan, gedene sakmono magro-magro, umate mung 15, 16. Ada anaknya teman yang videokan saya gereja di Belanda. Apa yang terjadi? Selesai dari misa, sing metu ki do tuyuk-tuyuk. Gereja gede banget cuma 15 orang. Betapa sebenarnya aturan Tuhan itu menyelamatkan. Itu satu aja ya. Kalau yang diceritakan semua pulang jam 12. Ya. Maka sadarilah bahwa kalau saya seperti anak bungsu saat ini, sadar bahwa yang membuat saya tidak sukacita karena saya tidak hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu berarti apa? Melakukan perintah-perintah Tuhan, tetapi bukan sebagai hamba, bukan sebagai orang upahan. Karena orang upahan tidak tahu apa maknanya. Ya. Maka yang terjadi pada saat itu orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka itu hanya seperti hamba. Ada 613 aturan di hukum Taurat yang harus dilakukan dengan sempurna semuanya. Baru mereka akan beroleh hidup yang kekal. Dan itu tidak mungkin, apalagi bagi para pendosa dan juga bagi orang-orang yang tidak kaya. Nah itu, ya.
Hati-hati ya, nanti jangan berhenti sampai di penyesalan kok. Ya, nasibnya nanti seperti Yudas Iskariot. Rungkat entek-entekan, misinya gagal, terus golek tali, gantung diri. Ya. Tapi harus sampai kepada pertobatan. Mohon ampun, kembali kepada Allah, terima pengampunan, lalu memperbaiki diri. Hidup dalam kasih Allah menjadi manusia. Kalau saat ini Bapak Ibu teman-teman sudah mulai seperti anak sulung, tetapi tidak mengalami sukacita, kemungkinan besarnya apa? Bapak Maha Kasih, tapi diri saya menempatkan saya sendiri sebagai orang tua. Itu yang terjadi dulu kepada saya juga. Ketika saya awal-awal pelayananku awal-awal itu hanya supaya anakku Laura sembuh dari autisnya. Maka saya lakukan pelayanan itu untuk membeli Tuhan, bukan relasi bapak dan anak, tetapi jual beli. Dan itu ternyata tidak memerdekakan saya. Kalau ada teman yang baru bertobat, ikut pelayanan, wah diberkati luar biasa. Apa yang saya lakukan? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini hidupnya cukup sengsara dengan anak saya, dan saya masih mau melayani Engkau. Tapi kenapa kok anakku nggak sembuh-sembuh? Kenapa kok malah yang baru datang, baru bertobat, wah bisnisnya langsung luar biasa, ya, berkat akeh melimpah-limpah. Kok seperti itu Tuhan? Lupa pernah baca firman. Bukankah kita sudah sepakat sebinar sehari? Ya, nah itu, ya itulah manusia kalau tidak hati-hati. Maka Bapak Ibu teman-teman, saya tidak berani ngomong suster sudah tahu ini. Bapak Ibu teman-teman, sadarilah kita memiliki Bapa yang baik. Semua kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, hiduplah di dalamku, maka apapun yang kamu minta itu akan diberikan. Lalu kedua Pak, melayani menaati perintah Bapa demi kebahagiaan sejati dan keselamatan. Bukan memposisikan diri kita itu jual beli. Bapak Ibu teman-teman, Tuhan tidak bisa disogok. Bahkan dengan pelayanan saya yang tulus saat itu, jangan ya tulus ya, karena mau beli Tuhan kok, mau beli. Ya. Dan harapannya apa? Setelah ini kita sadari, mau terima saudara-saudari kita yang kembali, yang bertobat. Jangan malah seperti si sulung. Ya. Wah, dosanya parah banget kuwi. Wes ojo ditompo. Metu wae. Ya. Jangan seperti itu. Dan harapannya apa? Kita nanti belajar mengasihi sebagai Bapa yang baik. Hanya dengan seperti ini nantinya anak-anak kita pun akan mudah berelasi dengan Bapa. Anak-anak kita akan mudah menerima bahwa Bapa itu baik. Bayangkan kalau papahnya Bro Sukmo, ya, yang waktu itu dia masih aktif, ya, meoke mobil, kiri tanganmu, pakai penggaris kayu, duer sampai ambiar penggaris. Misalnya seperti itu. Ya. Pasti saat ini Bro Sukmo akan kesulitan nyanyi apa Engkau sungguh baik, itu akan susah sekali. Ya. Maka harapannya mari kita nantinya semua belajar mengasihi seperti Bapa yang baik. Ada refleksi, mari kita renungkan bersama-sama. Mungkin bisa diiringi instrumen. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, apakah saat ini
saya sedang tidak sukacita atau mudah kehilangan sukacita. Apakah itu karena saat ini saya seperti anak bungsu yang kurang ajar itu, yang menyia-nyiakan hidup, yang menyia-nyiakan rahmat Tuhan, yang menyia-nyiakan berkat-berkatnya? Tidak aku pakai untuk mendekat kepadanya, tetapi aku sia-siakan untuk melakukan apapun yang aku mau. My body, my choice. Ini badanku, terserah mau aku apakan. Mabuk-mabukan setiap hari, judi setiap hari, hidupnya jauh dari Tuhan. Apakah itu yang menyebabkan aku tidak sukacita? Tapi apakah ternyata aku seperti anak sulung saat ini? Sudah aktif di pelayanan, dekat dengan Romo. Wah, di HP-nya punya WA puluhan nama Romo-Romo. Bapak Uskup pun dengan mudah disapa. Tetapi tidak sukacita. Apa yang akan aku lakukan? Apakah aku menyadari atas kelemahan dan dosa-dosaku ini? Tidak menerima Bapa sebagai Bapa yang baik. Tidak secara totalitas percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang terindah. Malah seringkali iri dengan yang lain. Iri dengan teman-teman yang tidak aktif menggereja tapi kaya raya. Iri dengan orang-orang di TikTok, di Instagram yang pamer keluyuran ke luar negeri setiap minggu. Jauh dari Tuhan. Apa langkah yang akan aku lakukan? Mari kita bantu berdiri, kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kepadamu. Saat ini tidak hanya kami masih diberi rahmat kehidupan, tetapi kami masih kau pelihara dengan caramu yang unik, dengan rencanamu yang tak terselami, sehingga saat ini kami dapat hadir di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman. Bapa, ampuni kami yang tanpa kami sadari pernah menyanyiakan anugerah hidup kami. Kami pakai untuk hal-hal yang tidak untuk mendekat kepadamu. Dan bahkan ketika kami pakai anugerah hidup untuk mendekat kepadamu pun bukan pertama-tama karena aku cinta padamu Bapa, tetapi karena aku punya permintaan-permintaan, aku punya impian-impian. Aku tidak menaruh hidupku kepada rencanamu, tetapi sebaliknya Tuhan, justru memasukkan Engkau ke dalam rencanaku. Dan ketika rencana itu gagal, aku marah, aku merasa tidak dikasih, lupa bahwa Engkau adalah Sang Pemilik kehidupan, lupa bahwa Engkau telah bersabda, sejauh langit dari bumi, demikianlah jauhnya kesempurnaan rencanamu dari rencana.
Maka Bapa, pandang kami satu persatu saat ini. Utus Roh Kudus-Mu saat ini. Jamah hati kami satu persatu, Bapa. Ampuni kami, Bapa. Pulihkan kami, Bapa. Dan biarlah kami lahir baru. Biarlah lewat pertobatan ini, sungguh hidup kami semakin merdeka karena ada di dalam. Terima kasih Bapa yang penuh kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi kemuliaan nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Santo Mikael, doakanlah kami. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Bro Sukmo dan Pak Suryo ini yang sudah menjelaskan kebenaran firman itu tadi, yang perikop si sulung itu sering sekali menghantui saya. Kok kok ragu mentu. Setelah diterangkan oleh Pak Suryo itu baru mengerti. Aku itu kadang itu kok enggak adil gitu sebagai si sulung tadi, kok diperlakukan seperti itu. Tapi sekarang kita semua bisa mengerti ya apa artinya itu. Selanjutnya tiba saatnya kalau kita ini mensyukuri sedikit banyak kita diberikan anugerah rezeki oleh Tuhan, kita mau bersama-sama berbagi melalui PD Santo Mikael, berbagi rezeki kita ini. Mari kita sama-sama. Kita percaya di dalam Tuhan, pemeliharaannya sempurna, bahkan anak cucu kita juga diberkati.
Kau sentuh hati mereka satu persatu untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan rakyat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pimpinan tertinggi kami, Paus Leo ke-14, beserta jajarannya. Kiranya mereka sebagai wakil untuk terus mengupayakan kedamaian persatuan. Kami juga mau berdoa khusus pada malam hari ini untuk Romo moderator kami, Romo Yosef Aristrianto, yang saat ini terbarenta berdaya. Tuhan, kami percayakan beliau kepada rancangan-Mu, karena kami percaya rancangan-Mu damai sejahtera. Kau berikan yang terbaik untuk Romo Aris. Kami mau berdoa pula untuk persekutuan doa kami PD Santo Mikael. Engkau berkati seluruh pengurus, anggota, maupun peserta lainnya untuk dapat guyup, untuk dapat bersatu, menjaga PD Santo Mikael ini agar jadi wadah saluran berkat kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk semuanya yang belum bisa dapat hadir maupun keluarga mereka yang menderita sakit. Tuhan, Engkaulah dokter yang terbaik, Engkaulah akan memberikan kesembuhan. Semua doa ini masih banyak yang tersimpan di dalam hati kami masing-masing. Tapi kami mau persatukan semua doa-doa ini, doa-doa yang belum terucap, dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria yang penuh kasih, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Aris selaku koordinator menyampaikan pengumuman. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Sebelumnya saya minta terima kasih besar-besarnya dulu Pak Surya. Pak Surya, Pak Surya dan Bro semua. Saya imannya sederhana tapi sangat dalam ya Pak. Firmannya dari Pak Surya betul-betul mencerahkan kita semua. Terima kasih juga ke Sinyal. Walaupun juga lagi sakit tapi pelayanannya masih luar biasa sih. Terima kasih banyak sih. Pujian si Sina, si Lili, Bu Sisil, si Seni, si Leni, Pak Hendro, terima kasih banyak. Ini mungkin sudah kacau, tapi berhasil melakukan semuanya dengan baik. Sisiwan, terima kasih banyak. Juga kepada semua peserta yang malam ini sudah melakukan PD bersama-sama dengan kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kemudian kegiatan kita berikutnya pada akhir bulan Agustus ini tanggal 29 sampai 30 akan ada koleksi untuk pengurus PD yang periode 2025 dan 2028. Kami sangat mengharapkan bisa hadir semuanya.
Gabriel, Rafael maupun Mikael. Kita akan mengadakan misa konselebrasi bersama PD Gabriel dan PD Rafael di gereja Lecok. Ya, di Satu Paulus Lecok. Itu akan tanggal 29 September di jam 6 sore. Hari Senin. Kami harapkan semuanya bisa hadir ya. Nanti akan ramai karena bisa gabungan. Sementara aktivitas dari PD seperti itu. Terima kasih banyak buat waktunya. Shalom, berkah dalam. Terima kasih Pak Ari. Ini mungkin pidatonya perdana Pak Ari di depan. Dan sebelum kita itu mau tetap melambungkan bahwa Yesus itu satu-satunya, Dia yang paling istimewa, Dia akan yang mengubahkan kita untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Saya pribadi sungguh sangat berterima kasih untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini masih menyempatkan hadir, yang tadinya kerja ya ditinggal ya Nov ya. Khusus dia bilang masih aku nanti tidak bisa selesai sih, aku lembur terus. Khusus hari ini ojo lembur besok ya tolong. Dan juga ibu bapak yang lain, saya sungguh berterima kasih juga kepada suster yang sudah benar-benar undangan kami ini membawa adik-adik sekalian dari Karuna. Sekali lagi terima kasih sekali. Dan pesan saya, tolong jangan hanya bulan ini, bulan depan mohon untuk tidak dioyak-oyak lagi. Mari kita bersekutu bersama, sukacita. Dan sekarang kita sama-sama berdiri bahwa Gusti Yesus memang istimewa. Gusti Yesuslah yang akan mengubah kita kalau kita bersama-sama.